Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 4 Sosiologi Hukum akan membahas tentang perubahan sosial dan hukum yang beranggotakan saya sendiri, Yesus Usman, NIM 1930202071, dan partner saya, Tiwi Novitasari, NIM 1930202068, dan dosen pengampu Sosiologi Hukum, Ibu Siska Elaska Putri, MSI. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk poin pertama, yaitu definisi perubahan sosial. Pengertian perubahan sosial menurut para ahli ada 3, yaitu yang pertama adalah Kingsley Davis, yaitu perubahan sosial adalah perubahan-perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat. Yang kedua, menurut Samuel Koenig, yaitu bahwa perubahan sosial dalam masyarakat menunjukkan modifikasi yang terjadi dalam pola-pola kehidupan masyarakat karena sebab-sebab internal dan eksternal. Yang ketiga, menurut John L. Gillin, yaitu perubahan sosial adalah suatu variasi dari cara-cara kehidupan yang telah diterima dan disebabkan oleh perubahan-perubahan kondisi geografis, kebudayaan material, komposisi penduduk, ideologi, maupun adanya difusi penemuan-penemuan masyarakat. Yang kedua itu bentuk-bentuk perubahan sosial. Bentuk-bentuk perubahan sosial berdasarkan waktu. Yang pertama yaitu yang lambat atau evaluasi. Perubahan yang biasanya terjadi karena kemasyarakatan ingin menyesuaikan dengan kebutuhan dan keadaan kondisi masyarakat. Sedangkan yang kedua yaitu perubahan yang cepat atau revolusioner, yaitu perubahan yang dapat terjadi direncanakan, tetapi tidak pula direncanakan terlebih oleh sendi-sendi kehidupan masyarakat. Yang kedua yaitu berdasarkan pengaruhnya. Perubahan kecil adalah perubahan yang terjadi membawa pengaruh langsung atau berarti dalam masyarakat. Contohnya perubahan model rambut yang tidak mengakibatkan perubahan pada lembaga kemasyarakatan. Yang kedua yaitu perubahan besar adalah perubahan yang terjadi membawa pengaruh langsung atau berarti dalam masyarakat. Contohnya industrialisasi yang pada masyarakat agraris yang membawa pengaruh besar dalam masyarakat. Yang ketiga yaitu berdasarkan prosesnya. Proses yang dikehendaki yaitu perubahan yang telah direncanakan terlebih dahulu oleh pihak yang menghendaki perubahan dalam masyarakat. Yang kedua yaitu perubahan yang tidak dikehendaki atau perubahan tidak direncanakan. Jenis perubahan ini terjadi di luar kehendak serta pengawasan dari masyarakat. Perubahan yang tidak direncanakan tersebut menimbulkan pertentangan yang bersifat merugikan. Yang selanjutnya itu faktor penyebab terjadinya perubahan. Penyebab dari dalam atau internal. Yang pertama yaitu bertambah atau berkurangnya jumlah penduduk dalam jumlah banyak dalam waktu singkat. Yang kedua, penemuan-penemuan baru atau innovation. Yang ketiga, pertentangan atau konflik di kalangan masyarakat. Dan yang keempat, terjadinya pemberontakan atau revaluasi. Sedangkan penyebab di dalam atau eksternal yaitu berasal dari lingkungan alam fisik di sekitar manusia, berupa bencana alam, gempa, banjir, dan lingkungan karena ulah manusia. Yang kedua yaitu perperangan. Dan yang ketiga adalah kebudayaan masyarakat lain karena faktor masyarakat lain di luar masyarakat yang bersangkutan. Selanjutnya itu faktor yang mempengaruhi perubahan sosial. Yang pertama yaitu faktor yang mendorong perubahan sosial. Yang A yaitu konflik dengan kebudayaan lain. B. Pendidikan formal yang maju. C. Menghargai inovasi. D. Toleransi terhadap penyimpangan. E. Sistem pelapisan sosial yang terbuka. F. Penduduk yang terheterogen. G. Orientasi ke masa depan. H. Selalu berusaha yang jangan pantang menyerah guna meningkatkan taraf hidup yang lebih baik. Dan I yaitu tidak cepat puas terhadap keberhasilan. Sedangkan faktor yang menghambat perubahan sosial itu yang pertama, kurangnya hubungan dengan masyarakat lain. Yang B. Berkembangan ilmu pengetahuan yang lambat. C. Sikap masyarakat yang tradisional. D. Komposisi penduduk yang homogen. E. Takut terjadi kewenangan integrasi sosial. F. Persangkutan buruk terhadap hal baru atau asing. G. Sistem sosial tertutup. H. Kebiasaan adat istiadat.
yang sudah tertanam kuat dalam diri. Selanjutnya yaitu dampak perubahan sosial yang bersifat positif. Yang pertama adalah memiliki nilai-nilai dan norma-norma baru yang sesuai dengan perkembangan zaman. Yang kedua, memiliki struktur dan hubungan sosial baru yang lebih manusial. Yang ketiga, memiliki perantara sosial baru yang lebih memungkinkan mereka memenuhi kebutuhan hidup sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman. Yang keempat, menikmati berbagai kemajuan di bidang sosial, ekonomi, politik, dan kebudayaan. Dan yang berdampak negatif yaitu yang pertama, adanya disorientisasi nilai-nilai dan norma-norma. Yang kedua, muncul konflik, baik itu vertikal maupun horizontal. Yang ketiga, tidak berfungsi secara normal perantara sosial yang ada. Yang keempat, terjadinya berbagai kerusakan lingkungan. Yang kelima, munculnya krisis multidimensi atau sosial, ekonomi, politik, budaya, dan keamanan. Baiklah, selanjutnya kita masuk poin yang kedua yaitu hubungan hukum dan perubahan sosial. Hukum merupakan replikasi dari solidaritas sosial dalam masyarakat. Hukum merupakan pencerminan daripada suatu sistem sosial di mana hukum tadi merupakan bagiannya. Misalnya, apabila sistem kewarisan dalam suatu masyarakat selalu mempengaruhi sistem hukum kewarisan. Hukum secara sosiologis adalah penting dan merupakan suatu lembaga kemasyarakatan atau social institution yang merupakan himpunan nilai-nilai, kaidah-kaidah, dan pola-pola perilaku yang berkisar pada kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Hukum dengan perubahan sosial mempunyai hubungan yang sangat erat, di mana hukum sebagai sarana pengadilan sosial. Proses hukum berlangsung di dalam suatu jaringan atau sistem sosial yang dinamakan masyarakat. Artinya adalah bahwa hukum hanya dapat dimengerti dengan jalan memahami sistem sosial terlebih dahulu dan bahwa hukum merupakan suatu proses. Yaitu hukum sebagai alat pengubah masyarakat. Ruskopon adalah ahli hukum pertama menganalisis jurisprudensi serta metodologi ilmu-ilmu sosial. Pon menyatakan bahwa hukum adalah lembaga yang terpenting dalam melaksanakan kontrol sosial. Hukum secara bertahap telah menggantikan fungsi agama dan moralitas sebagai instrumen penting untuk mencapai ketertiban sosial. Menurutnya, kontrol sosial diperlukan untuk melestarikan peradaban, karena fungsi utamanya adalah mengendalikan aspek internal atau sifat manusia, yang dianggapnya sangat diperlukan untuk menaklukkan aspek eksternal atau lingkungan fisikal. Teori tentang perubahan sosial dalam hubungannya dengan sektor hukum merupakan salah satu teori terbesar dalam ilmu hukum. Hubungan antara perubahan sosial dengan sektor hukum tersebut merupakan hubungan interaksi dalam arti terdapat pengaruh perubahan sosial terhadap perubahan sektor hukum, sementara di pihak lain, perubahan hukum juga berpengaruh terhadap suatu perubahan sosial. Perubahan hukum yang dapat mempengaruhi perubahan sosial sejalan dengan salah satu fungsi hukum, yakni fungsi hukum sebagai sarana perubahan sosial atau sebagai sarana merekayasa masyarakat. Kontrol sosial diperlukan untuk menguatkan peradaban masyarakat manusia karena mengendalikan perilaku antisosial yang bertentangan dengan kaidah-kaidah ketertiban sosial. Sebagaimana dikutip Roni Hadjijo Sumitro pernah mengungkapkan sebuah hasil penelitian yang menunjukkan tentang batas-batas kemampuan hukum, yakni kebiasaan penggunaan kontrak di kalangan pedagang. Secara singkat dapat dijelaskan bahwa meskipun saksi telah diatur secara rinci dalam kontrak, akan tetapi ternyata pedagang banyak yang melakukan transaksi perdagangan tanpa menggunakan hukum kontrak. Karena kontrak dan pembuatan kontrak itu mahal, baik dari segi pembiayaan, waktu pembuatan, maupun dari segi fleksibilitas transaksi. Dan dalam praktek perdagangan ternyata banyak yang berhasil dan sukses meskipun tanpa melalui hukum kontrak. Kenyataan ini menunjukkan bahwa batas-batas kemampuan hukum dalam melakukan perubahan sosial tingkah laku masyarakatnya. Di Indonesia, potret tentang ketidakmampuan hukum dapat mempengaruhi dan mengubah perilaku masyarakat. Contohnya terjadi terhadap ketentuan mengenai tindak pidana korupsi. Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Korupsi sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 memberikan hukuman yang lebih berat kepada para koruptor dengan tujuan agar tindak pidana korupsi dapat ditanggulangi. Namun ternyata undang-undang tersebut tidak dapat mempengaruhi apalagi mengubah perilaku masyarakat, terutama para koruptor. Bahkan justru pada saat ini tindak pidana korupsi semakin menjadi-jadi, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Kenyataan ini menunjukkan tidak adanya kolerasi positif antara ancaman saksi yang berat terhadap menurunnya frekuensi kejahatan. Dan itu berarti bahwa dalam hal-hal tertentu hukum memiliki batas-batas kemampuan dalam mengatur dan mengubah pola kehidupan masyarakat. Mengenai batas-batas kemampuan hukum ini, Berda Nawawi Arif memberikan penjelasan bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan itu sangat kompleks dan berada di luar jangkauan hukum pidana, sehingga wajarlah hukum pidana memiliki keterbatasan kemampuan untuk menanggulanginya. Keterbatasan hukum pidana selama ini juga disebabkan oleh sifat atau hakikat dan fungsi dari hukum pidana itu sendiri. Saksi pidana selama ini bukanlah obat atau remedium untuk mengawasi sebab-sebab atau sumber penyakit, tetapi sekedar untuk mengatasi gejala atau akibat penyakit. Dengan kata lain, sanksi pidana bukanlah merupakan pengobatan kausatif, tetapi hanya sekedar pengobatan simptomatik. Itulah hasil presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 4. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.